Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Azizah. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek dengan jurusan Ilmu Komputer dengan NIM 230104030009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat yang harus disediakan dalam membangun jaringan sebuah perusahaan dan apa yang terjadi pada saat hal tersebut terhubung dan bekerja dalam protokol yang dilaluinya. Membangun jaringan di sebuah perusahaan memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu yang saling mendukung. Perangkat-perangkat ini memainkan peran penting dalam memastikan komunikasi data berjalan dengan lancar. 1. Perangkat utama dalam jaringan yang dibutuhkan. A. Router. Fungsi router menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda, misalnya jaringan internal perusahaan dengan internet. Protokol yang dilaluinya yaitu IP atau Internet Protocol, mengatur pengalamatan dan pengiriman data antar jaringan. Protokol routing seperti OSPF, BGP, dan RIP menentukan jalur terbaik untuk mengirim data ke tujuan. Proses kerja router menerima data dari satu jaringan, membaca alamat tujuan IP address, dan mengarahkan data ke jaringan lain berdasarkan tabir routing. B. Switch. Fungsi switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan memungkinkan transfer data antar perangkat. Protokol yang dilalui yaitu Ethernet IEEE 802.3 mengatur format dan pengiriman data dalam LAN. VLAN membagi jaringan fisik dengan beberapa jaringan logis. Spanning Tree Protocol atau STP mencegah loop dalam jaringan. Proses kerja switch mempelajari alamat MAC dari perangkat yang terhubung dan mengarahkan data langsung ke perangkat tujuan. Yang C. Access Point atau yang disingkatnya AD. Fungsi access point menghubungkan perangkat wireless atau nirkabel ke jaringan kabel atau wide network. Protokol yang dilalui yaitu IEE atau Wi-Fi mengatur komunikasi data secara nirkabel. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol memberikan IP otomatis ke perangkat wireless. Proses kerja access point menerima data melalui jaringan kabel dan mendistribusikannya ke perangkat wireless dalam jangkauannya. Yang D. Firewall. Fungsi firewall yaitu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan ancaman keamanan. Protokol yang dilalui yaitu IPsec dan SSL untuk enkripsi dan perlindungan data. Paket filtering memeriksa paket data berdasarkan aturan keamanan. Proses kerja firewall memeriksa semua lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan yang ditentukan, memblokir aktivitas mencurigakan. E. Server. Fungsi server menyediakan layanan seperti file sharing, email, web hosting, dan autentikasi pengguna. Protokol yang dilalui yaitu HTTP atau yang HTTPS untuk layanan web, SMTP atau IPNet, POP3 untuk email, LGAP atau Radius untuk autentikasi. Proses kerja server menerima permintaan dari klien atau user dan merespon sesuai layanan yang diminta. F. Perangkat klien. Contoh, PC, laptop, smartphone, atau perangkat IoT lainnya. Protokol yang dilalui yaitu DNS, Domain Name System. Menerjemahkan nama domain menjadi IP address. DHCP memberikan IP otomatis kepada perangkat klien. Yang kedua, apa yang terjadi saat perangkat terhubung dan bekerja dalam protokol jaringan? 1. Inisialisasi. Perangkat klien mendapatkan konfigurasi IP dari DHCP server. Nama domain diterjemahkan menjadi IP oleh DNS server untuk melalui komunikasi. Yang kedua, pengiriman data. Data dikemas dalam paket oleh protokol seperti TCP/IP. Paket diproses oleh switch untuk diarahkan ke perangkat dalam LAN
atau diteruskan ke router untuk tujuan di luar jaringan. Yang ketiga, routing data. Router menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data menggunakan protokol seperti OSPF atau BGP. Jika ada ancaman atau aturan keamanan tertentu, firewall memblokir atau mengizinkan paket data. Keempat, koneksi wireless. Access point menerima sinyal dari kabel dan meneruskannya ke jaringan kabel. Protokol IEE 802.11 memastikan komunikasi data yang efisien. Yang kelima, layanan server. Server menangani permintaan seperti akses file, autentikasi, ataupun pengiriman email. Protokol seperti HTTPS atau NVAP memastikan layanan aman dan efisien. Kesimpulan dari hal tersebut merupakan perangkat jaringan bekerja secara sinergis melalui protokol-protokol standar untuk memastikan komunikasi data yang cepat, aman, dan andal di dalam jaringan perusahaan. Setiap perangkat memiliki fungsi yang spesifik dan protokol yang relevan memastikan transfer data dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.